dengan MK Studi Kebantenan dan dosen pengampunya Bu Ratu Feralilia Erlindriani MT. Di sini kita akan mempresentasikan dengan judul Paradoks di Tanah Jawara Ketimpangan Pembangunan Banten Utara dan Banten Selatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Muhammad Bintang Ayla Lukman dengan NIM akhir 053. Selanjutnya ada Angga Maulana Andermawan dengan NIM akhir 0777. Selanjutnya ada Aditya Wildan Darusman dengan NIM akhir 090. Selanjutnya ada Nur Muhammad Jibril dengan NIM akhir 104. Dan terakhir ada saya sendiri, Rido Ramadhani Junaidi dengan NIM 132. Oke, next. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Baik, di pertanyaan pertama ini itu ada menggunakan teori pusat pinggiran atau ekonomi politik. Pertanyaannya, mengapa kawasan Banten Utara yang memiliki ribuan pabrik industri besar justru menyumbang angka pengangguran yang tinggi bagi masyarakat lokalnya? Apa yang salah dalam sistem pendidikan vokasi atau kebijakan ketenaga kerjaannya? Lanjut. Oke. Bisa dilihat di sini berdasarkan data BPS Provinsi Banten bisa dilihat bahwa TPT Banten secara konsisten menduduki peringkat teratas nasional. Pada Agustus tahun 2024, TPT Banten itu mencapai 6,68%, yang dimana sektor manufaktur di Banten wilayah utara itu tidak mampu menyerap ledakan angkatan kerja lokal. Nah, jika dibandingkan wilayah Banten Utara dan wilayah Banten Selatan, itu terlihat jelas adanya ketimpangan ekonominya. Jadi Banten wilayah utara, yakni Tangerang Raya, itu menyumbang lebih dari 75% terhadap total PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Banten. Nah, sementara Lebak dan Pandeglang itu bahkan tidak mencapai 10%. Lanjut. Oke. Jadi analisis teoritis pusat pinggiran. Jadi teori pusat pinggiran itu menjelaskan bahwa wilayah pusat itu cenderung memiliki industri dan akses ekonomi yang lebih baik. Sedangkan wilayah pinggiran itu cenderung tertinggal dalam pembangunannya. Nah, dari kasus ini, Banten wilayah utara itu termasuk dalam pusat industri, sedangkan Banten wilayah selatan itu termasuk ke dalam wilayah agraris. Nah, jadi lanjut. Oke, selanjutnya faktor penyebab tingginya pengangguran di Banten. Nah, yang pertama itu ada ketidaksesuaian keahlian. Industri berkembang ke arah teknologi yang tinggi. Secara ekonomi politik, industri di Banten Utara, Tangerang Raya, dan Cilegon bergeser ke arah padat, model, dan teknologi tinggi. Nah, yang selanjutnya itu kurikulum pendidikan vokasi yang tertinggal. Kurikulum pendidikan vokasi seperti SMK seringkali terhambat beradaptasi dengan kebutuhan mesin atau sistem industri terbaru, sehingga warga lokal hanya menjadi penonton karena kalah bersaing dengan tenaga kerja pendatang yang lebih terampil. Poin kedua, yaitu industri kurang terhubung dengan ekonomi lokal. Bahan baku dari luar dan produk dijual keluar daerah. Industri-industri tersebut mengambil bahan baku dari luar dan menjual hasil keluar daerahnya, sehingga tidak tercipta multiplier efek atau efek pengganda
bagi ekonomi kerakyatan di sekitarnya. Selanjutnya, poin ketiga itu ada kebijakan yang kurang berpihak, seperti fokus pada investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal yang kurang diperhatikan. Kebijakan seringkali lebih berpihak pada kemudahan investasi tanpa syarat ketat mengenai penyerapan tenaga kerja lokal yang disertai dengan program upscaling atau peningkatan keterampilan yang sistematis oleh perusahaan. Boleh dilanjut? Selanjutnya untuk pertanyaan 2 yaitu Banten Selatan kaya akan potensi wisata alam. Bagaimana Anda merancang sebuah konsep pembangunan ekonomi untuk Banten Selatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga tanpa merusak ekologi alam dan budaya lokal seperti yang terjadi di utara? Nah, konsep pembangunan Banten Selatan itu poin pertamanya di sini ada pembangunan Banten Selatan perlu pendekatan berbeda. Poin pertamanya di sini ada sustainable development yang mana di sini bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan Banten Selatan tidak harus meniru pola industrialisasi di wilayah utara, karena pendekatan yang lebih tepat adalah pembangunan yang berkelanjutan tanpa mempertimbangkan keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya poin selanjutnya adalah pembangunan berbasis komunitas, yaitu community based development yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan penerimaan manfaat pembangunan. Ya, contohnya seperti komunitas adat Baduy. Dalam pendekatan ini, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek utama. Contohnya dapat dilihat pada masyarakat adat Baduy yang masih mempertahankan nilai hidup sederhana dan harmoni dengan alam. Yang selanjutnya adalah pembangunan ekowisata, yang dimana itu terdapat titik-titik potensial yang ada di Banten Selatan, yaitu wilayah wisata alam, wisata budaya, kawasan geopark. Ya, contohnya salah satu tempatnya itu adalah Bayah Dome Geopark. Salah satu potensi besar di Banten Selatan adalah sektor pariwisata berbasis alam atau ekowisata. Pembangunan wisata harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata. Selanjutnya itu ada prinsip ekonomi kerakyatan yang fokusnya ke pengembangan ekonomi, yaitu pertanian lokal, kerajinan tradisional, dan UMKM desa. Contohnya, tujuannya adalah menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi kunci pembangunan di wilayah selatan. Dengan memperkuat sektor pertanian, kerajinan, dan UMKM, ekonomi desa dapat berkembang secara mandiri tanpa harus merusak lingkungan atau budaya lokal. Boleh, silakan dilanjut. Oke, jadi pertanyaan ketiga yaitu untuk sebagai seorang calon sarjana ataupun jawara intelektual, apa sih rancangan nyata yang bisa kita buat buat membantu untuk mengurangi kesenjangan yang ada antara wilayah utara dan wilayah selatan ini. Nah, adapun solusinya dapat dilihat pada slide selanjutnya, yaitu yang pertama kita bakal coba menggagas yang namanya itu adalah program Banten Connect, di mana program itu merupakan platform digital yang digunakan untuk membuat pemetaan potensi beberapa desa yang ada di Banten Selatan, kemudian ada melakukan promosi UMKM juga dan juga melakukan promosi wisata lokal. Nah, salah satu kontribusi yang kita bisa lakukan itu dengan ini membuat si website ini supaya apa? Supaya masyarakat umum dapat mengetahui nih potensi-potensi tempat-tempat wisata ataupun
produk UMKM yang ada di wilayah Banten Utara ini, Banten Utara dan juga Banten Selatan. Kemudian ada kegiatan utamanya dari program yang bakal kita gagas itu adalah yang pertama melakukan pendataan potensi desa. Nah, yang pertama nih kita bakal mendatangi desa-desa di wilayah Banten Selatan yang sekiranya punya potensi ini sebagai tempat wisata. Kemudian ada kegiatan yang kedua itu adalah melakukan pelatihan digital marketing UMKM. Nah, di sini kita bakal juga nih melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM masyarakat dalam proses untuk menjual produk yang mereka produksi itu. Kemudian yang ketiga ini ada membuat website buat sebagai sarana promosi dari entah itu wisata di desa ataupun juga produk UMKM-nya. Nah, yang keempat itu ada kerjasama dengan pemerintah dan komunitas wisata. Nah, yang program kegiatan yang keempat ini tuh kita bakal coba berkolaborasi dengan pemerintah dan juga komunitas wisata yang ada di daerah Banten ini supaya desa-desa yang punya potensi ini bisa diketahui sama masyarakat umum. Nah, dalam penerapannya itu kita juga kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat nih dengan cara-cara yang udah kita lakukan itu, kayak melakukan penataan potensi desa, membuat pelatihan pemasaran buat UMKM, dan juga kita membantu membuat platform yang bisa mempromosikan wisata ataupun juga produk lokal dari yang ada di Banten Selatan ini. Nah, adapun dampak dari program ini kita berharap promosi wisata desa itu bisa dapat meningkat. Kemudian juga UMKM itu bisa masuk ke pasar digital nih yang diproduksi oleh masyarakat di wilayah Banten Selatan ini. Kemudian kita juga bisa membuka peluang ekonomi baru nih lewat produk-produk yang udah diciptain ataupun adanya tempat-tempat wisata baru yang sebelumnya nggak diketahui oleh masyarakat. Nah, terus yang terakhir ada manfaat yang kita harapkan itu dia mampu untuk membuat wilayah Banten Selatan ini bisa setara lah, nggak ada ketimpangan dengan wilayah Banten Utara. Boleh. Oke, selanjutnya ini ada kesimpulan akhir ya. Yang pertama, ketimpangan Banten terjadi karena perbedaan struktur ekonomi. Yang kedua, industrialisasi belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat lokal. Yang ketiga, Banten Selatan ini memiliki potensi besar melalui ekowisata dan ekonomi lokal. Yang keempat, mahasiswa dapat berkontribusi melalui inovasi digital seperti Banten Connect. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.